pasien COVID ini kan mentalnya itu bener-bener drop. Jadi orang begitu tahu dirinya positif COVID itu udah kayaknya udah drop duluan. Jadi memang keluarga besar saya yang kena. Jadi pertama saya, kemudian suami saya, kemudian anak saya laki-laki dan anak saya yang perempuan. Jadi saat itu yang dirawat di rumah sakit COVID kami sekeluarga. Iya. Ada penyakit-penyakit aja yang sampai meninggal gitu. Nggak mesti. Ada yang nggak pakai, ibaratnya nggak ada komorbid juga. Ya cuman kalau udah ada komorbid kan dia udah lemah, Bu ya. Hari Minggu saya tambah lemas, mual, muntah, nafsu makan tidak ada. Kalau saya sih melihat masyarakat udah nggak begitu, udah nggak panik, udah nggak begitu takut dan sudah bisa berdamai ya Bu ya. Sudah berdamai dengan kondisi gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Senang sekali kita kembali berjumpa bersama saya Mai Shanti dalam program Berbagi Kisah. Mendengar rumah sakit COVID, terbayang tempat yang sangat menakutkan. Tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat para petugas kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam menangani pasien COVID. Lantas, bagaimana cerita dokter yang merawat maupun pasien yang pernah terjangkit COVID? Pemirsa, episode kali ini kita akan mengangkat kisah suka duka pasien maupun dokter di Rumah Sakit COVID-19 Usman Dundrung. Di studio kali ini telah hadir dua orang narasumber kita, yaitu Dr. Amiyani. Assalamualaikum dokter, sehat? Alhamdulillah sehat. Kemudian narasumber yang kedua, Ibu Bidan ya, Ibu Bidan Maria Esther. Bagaimana Ibu kabarnya? Puji Tuhan baik Bu. Alhamdulillah sehat. Oke Ibu, mulai dari Ibu dokter dulu ya Bu Maria ya. Okay. Ya. Ibu dokter, saya panggilnya anaknya Ibu dokter aja ya. terserah aja Bu. Ibu dokter sejak kapan merawat pasien COVID di RSUD Usman Dundrung, RSUD ya Bu? Sebenarnya masih dalam proses. Oh iya. Ya, belum benar-benar RSUD, masih proses. Iya. Jadi sejak kapan di sana Bu? Waktu itu sekitar bulan April Bu, bulan April 2020. 2020. Itu berarti masih awal-awal ya. COVID ya Bu ya? Waktu awal-awal COVID itu. Kemudian dalam di tahun 2020 dari April itu sampai saat ini total berapa pasien yang ditangani rumah sakit COVID Bu? Seluruhnya sampai saat ini 780. 780. Itu pasien dari Tabalong semua Bu? Ada yang dari luar, tapi tidak banyak. Oh, iya. Ya, cuman ada titipan. Tapi sebenarnya memang kita seharusnya itu cuma khusus dari Tabalong. Ya, cuman karena ada kasus yang mungkin mereka sedang dalam perjalanan, kemudian terdeteksi positif PCR-nya. Jadi ya karena dengan mereka nggak punya tempat untuk isolasi, akhirnya minta untuk dari pihak yang perusahaan mereka dari luar itu minta untuk diisolasi di tempat kita karena tidak ada tempat gitu, karena dia dari luar. Iya. Terus Ibu bisa diceritakan kenapa jadi Ibu bisa bertugas di sana? Apakah memang panggilan jiwa atau sudah istilahnya tuh ada kamu harus di sini nih, harus kerja di sini gitu, gimana Bu? Nggak ada yang mau nyuruh harus gitu ya, enggak. Jadi memang waktu itu di awal-awal pandemi, nah itu kan begitu sulitnya masyarakat yang terdeteksi atau bergejala COVID itu untuk mendapatkan pelayanan terkait dengan gejala COVID-nya. Nah, karena itu tentunya kita sebagai orang yang biasa menghadapi melayani masyarakat, medis ya Bu ya. Ya pengennya
masyarakat itu jangan susah-susah gitu kalau mau berobat ataupun sekedar konsultasi ataupun mendapatkan pelayanan kesehatan gitu supaya bisa cepat. Nah, khusus untuk COVID. Karena di awal-awal itu kita pahami memang wajar. Wajar gitu. Wajar kalau orang semua pada takut, ngeri. Bu. Iya, takut. Saya sendiri juga takut. Iya, jadi kita bukannya nggak takut, Bu ya. Bukannya nggak ngeri gitu, ngeri juga. Cuma lebih ngeri lagi. Mungkin orang beda-beda. Jadi lebih ngeri lagi kalau sampai orang atau masyarakat sesama kita sesama manusia gitu dalam kondisi harus mendapatkan pelayanan kesehatan dan tidak mendapatkannya dan harus mengalami perburukan. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Jadi kita memang bertekad waktu itu ingin agar masyarakat bisa mudah untuk mendapatkan pelayanan. Iya, artinya itu memang panggilan jiwa, panggilan nurani Ibu sendiri ya. Insya Allah yakin. Oke Ibu, sekarang saya boleh ke Ibu Maria. Ya, silakan, Bu. Ibu Maria sebagai seorang, kalau mantan gimana Bu? Mantan apa ya? Mantan pasien COVID ya Bu ya? Ibu. Ibu waktu itu menjalani isolasinya di mana? Baik Bu, terima kasih. Saya menjalani isolasi itu kemarin di rumah sakit COVID, Bu. Oh, di rumah sakit COVID. Rumah sakit COVID di bawah pelayanan Dokter Ami. Oh iya, di Usman Dundrung juga ya Bu ya. Ingat itu Bu, kapan waktunya? Istilahnya Ibu kena COVID itu kapan? Oke, baik. Iya Bu, waktu itu kan lagi booming-booming ya Bu ya, COVID. Booming ya. Jadi waktu itu kan kita di pelayanan di puskesmas kan agak takut-takut juga sama pasien, tapi kami memakai APD. Tapi ada saatnya mana kita lengah. Waktu itu mungkin ada terpapar, kemudian ada dengar kabar-kabar seperti itu, kami petugas kesehatan di tes PCR ya Bu, di swab waktu itu dibiayai oleh pemerintah waktu itu dari Dinas Kesehatan. Untuk petugas kesehatan kami diperiksa, waktu itu saya membawa anak saya yang perempuan nomor 2, kami sama-sama di swab waktu itu. Kemudian kata sama petugas COVID-nya waktu itu Pak Ari bilang, nanti 5 hari ya Bu Kak katanya untuk keluar hasilnya ini. Kemudian oke, saya bilang. Waktu itu saya ingat sekitar tanggal 2 Oktober Bu, hari Jumat waktu itu diperiksa swabnya. Kemudian setelah pulang kerja, saya merasakan makin sore kok badan saya sakit semua, pegal badan saya kan. Sampai kok badan saya nggak enak, apa mungkin karena masuk angin pikir saya Bu, atau karena saya kurang tidur karena masih menyusui saya Bu waktu itu. Anak saya terkecil masih 2 tahun kurang waktu itu umurnya. Kemudian makin malam kok udah mulai kayak panas dingin, demam. Terus setelah di swab Bu? Setelah di swab tuh, tapi belum keluar hasilnya Bu. Jadi pas malam saya demam, kok nggak enak badan saya bilang kayak gitu. Jadi semalaman suami saya merawat saya, anak-anak saya bilang di luar, saya bilang dalam hati jangan-jangan saya terpapar, saya bilang seperti itu kan. Jangan-jangan saya terpapar waktu itu. Terus semalaman, tapi anak saya yang kecil itu menangis minta nyusu. Jadi akhirnya saya bawa masuk juga rawat gabung, saya demam, saya sambil menyusui anak saya yang paling kecil, suami saya merawat, akhirnya bertiga kami dalam satu kamar. Setelah itu makin pagi saya tambah lemas kondisi saya. Hari Minggu saya tambah lemas, mual, muntah, nafsu makan tidak ada. Waktu itu sudah hari kedua itu, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai seperti itu Bu. Kemudian hari Senin pagi saya sudah merasa udah lemas banget Bu. Saya ke Pertamina waktu itu, mau rapid saya bilang waktu itu. Dulu masih rapid antibody Bu, belum ada rapid antigen seperti sekarang. Walaupun saya sambil nunggu hasil swab kan katanya 5 hari. Jadi setelah rapid antibody katanya negatif. Saya jadi berikan obat. Kemudian pulang saya sore makin lemas saya Bu. Pokoknya saya tidak bisa makan. Pengen muntah terus. Kemudian Senin malam bis maghrib saya dirawat di Puskesmas Sarwe tempat saya kerja. Ya, saya dirawat di situ. Setelah itu pemeriksaan darah katanya hasilnya tipes saya ada positif katanya tipesnya. Jadi saya dirawat sampai hari Rabu malam. Saya dapat info dari Pak Ari, kata Pak Ari, Kak
hasil atas nama ini, atas nama saya, hasilnya positif, swab katanya kayak gitu. Anak saya negatif, puji Tuhannya di situ anak saya negatif, tapi saya yang positif. Jadi hari Rabu, dan setelah mendengar itu Bu, saya stres Bu, ya kan otomatis, saya nih yang kena gitu kan. Nah, terus saya bilang suami saya ini, saya lihat juga gejalanya kurang lebih sama saya kan, merawat saya. Ya, waktu itu anak saya yang kecil saya titipkan sama neneknya di rumah, mama saya kan. Jadi setelah itu sampai Kamis pagi gejala suami saya yang paling parah waktu itu, karena belum diimpus, saya sudah diimpus waktu itu dirawat. Itu di swab juga suami Belum, ibu semua? waktu Belum suami di swab. Jadi suami saya memburuk, keadaannya agak sesak, jadi saya bilang tolong bawa suami saya dulu, saya bilang kayak gitu. Waktu itu yang mana tercepat katanya, jadi dibawalah ke rumah sakit swasta di Tabalong ini, kemudian dibawa ke situ, kemudian malamnya saya dibawa ke rumah sakit COVID. Hari Kamis malam ya Bu. Jadi sampai di sana saya jam 7 atau jam 8 malam. Tidak lama saya belum tahu kalau dokter Ami di situ. Jadi saya pas datang malam-malam, saya waktu itu satu kamar saya ada berdua. Ada ibu dari Warukin waktu itu. Saya masuk terus datang ibu dokter Ami. Saya bilang, "Ibu," saya bilang, "apa kabar Bu?" Saya bilang. Jadi kata Sidin, "Bu gimana? Masih ingat sama saya?" Saya bilang ibu kan. Saya masih ingat benar sama ibu ini kan Bu. Terharu saya Bu, maaf. Dulu waktu anak saya yang pertama dalam keadaan darurat Bu, dengan perantaran dokter Ami bisa diselamatkan Bu waktu itu. Makanya waktu ibu dokter Ami masih bekerja di rumah sakit swasta. Jadi ada di situ anak saya sudah gak bernapas, denyut jantung tinggal denyut jantung aja udah kecil. Jadi untung ada dokter Ami yang di situ. Jadi saya ingat benar sama ibu. Jadi pas ketemu lagi ibu saya bilang, tapi saya terharu di situ. Dokter Ami kok nggak takut sama saya nih, saya bilang. Padahal saya kan kena COVID nih. Sedangkan di puskesmas, mohon maaf aja, teman-teman saya tahu setelah saya positif itu takut mereka Bu. Jadi pada dasarnya ibu positif itu karena istilahnya karena memang petugas kesehatan itu berada di garda terdepan, istilahnya, lalu mungkin bisa terjadi itu ya Bu ya? Enggak bisa Bu, karena kita kan pelayanan pasien macam-macam ya dari mana-mana kita tidak tahu. Waktu itu disiplin memakai masker pun masih sangat kurang. Memang karena masih di awal-awal. Setelah yang kejadian itu baru banyak yang booming nih harus pakai yang masker. Kita pun kadang-kadang APD Bu kurang. Kurang baik dulu pemakaiannya. Itu masih minim ya Bu ya. Masih minim. Persediaan APD distribusi APD memang masih kekurangan. Gitu ya. Sampai banyak yang nyumbang APD kan. Iya waktu itu. Ingat saya itu. Masih terbatas Bu. Jadi kadang-kadang kita pakai APD pun asal pelepasan juga pun tidak sempurna ya Bu waktu itu. Kemarin bahkan pernah dulu kalau seingat saya pernah pakai jas hujan ya. Iya, awal pernah dulu. Kami pakai jas hujan benar. Oke, jadi tadi ibu satu kamar itu dengan dengan yang dari Warukin kalau saya dengar ya. Pertama kali saya datang. Jadi ada 2 orang ya satu kamar waktu isolasi itu kemarin. Berapa lama Bu di isolasi di sana? Jadi saya setelah hari kedua anak saya yang pertama nyusul saya di rumah sakit COVID karena demam dia. Saya pikir sudah tadi saya konsul sama Ibu Ami, kata Ibu bawa aja ke sini. Jadi bawalah anak saya yang pertama ikut sama saya, kami pisah kamar. Pisah kamar sama dari yang Warukin. Jadi satu kamar saya sama anak saya. Sedangkan anak saya masih di rumah. Suami saya masih di rumah sakit swasta waktu itu. Jadi saya waktu itu bingung juga, yang satu dirawat sana, yang 2 dirawat sini, kan saya bingung. Jadi waktu itu sudah hari ketiga ya Bu, kalau nggak salah dirawat itu konsultasi sama dokter Ami bagaimana supaya suami saya bisa pindah ke rumah sakit satu rumah sakit ya. Soalnya ibunya tambah stres Bu, karena mikirin suami gitu kan, misah. Mana mikir anak di rumah, mana mikir suami, mana seorang juga waktu itu dirawat ya kan. Jadi kurang lebih saya hari ketiga atau keempat ya suami saya ikut satu tempat. Waktu itu gabunglah kami satu kamar. Cuman karena dilihat kondisi suami saya agak ngedrop, akhirnya saya waktu itu hari kelima anak saya yang 2 orang akhirnya nyusul juga sama saya di rumah sakit waktu itu. Berarti satu keluarga Satu kumpul. keluarga Ibu, benar. Jadi saya konsul sama dokter Ami, kata dokter Ami bawa aja ke sini. Jadi anak saya 2
yang bawa juga ke rumah sakit COVID. Akhirnya kami berempat sama anak satu kamar. Suami saya satu kamar yang lain, dan kebetulan adik ipar saya kena juga. Akhirnya dirawat juga di situ. Jadi suami sama adik ipar satu kamar, saya sama anak-anak satu kamar. Itu berapa lama ini? Kalau saya 10 hari Bu, 10 pulang. hari ya di sana ya. Waktu itu menghabiskan dulu menambah anak saya jatah rawat, jadi sekitar mungkin 12 hari ya Bu di situ ya. 12 di rumah hari, sakit ya. COVID saya pulang Bu. Tapi saat pulang pun kondisi memang kata ibu kan nggak apa-apa kayak gini kan, memang sudah 10 hari untuk batas kita. Tapi kondisi masih belum fit karena namanya habis kena COVID ya Bu, lemas, masih keringat dingin waktu itu. Tapi hasil swabnya sudah negatif? Belum Bu, belum ternyata. Jadi setelah pulang Bu, kami diharuskan, karena kebetulan suami saya kerja di perusahaan swasta, di situ mengharuskan karyawan dan keluarganya kalau memang kena COVID, hasil swab harus sampai negatif. Jadi saya waktu itu periksa masih positif. Jadi saya belum berani turun kerja Bu waktu itu. Saya masih isolasi mandiri ya Bu ya. Jadi waktu itu memang perusahaan itu masih menerapkan yang harus 2 kali PCR negatif. Sementara kita udah di pemerintahan, di Kemenkes itu kita udah pakai yang pedoman revisi yang terbaru waktu itu, sudah tidak mengharuskan untuk yang untuk yang bisa pulang itu tidak mengharuskan untuk PCR positif PCR negatif lagi. Jadi cukup dengan gejala. Iya. Oke. Bu, saya lanjut ke Bu Dokter dulu ya. Bu Dokter, sebelumnya Ibu dokter ini dokter umum atau dokter spesialis? Oh, dokter umum Bu. Dokter umum, tapi luar biasa semangatnya ya Bu ya. Terus selain bertugas di rumah sakit COVID, ada bertugas di mana lagi Bu? Nggak ada Bu. Oh, memang ditugaskan? Ya, jadi setelah kita mendapatkan surat tugas, nah ya kita tugasnya di situ aja. Oh, di situ aja. Nggak di mana-mana lagi. Kemudian kondisi rumah sakit COVID saat ini ya, karena kita sudah tahu saat ini pandemi berubah menjadi endemi ya Bu ya, yang saya dengar itu benar atau salah nanti mungkin Ibu bisa ini. Terus apakah masih ada atau banyak tidak sih pasien yang masih dirawat saat ini di rumah sakit COVID? Oke. Sebenarnya ini kan memang belum jadi rumah sakit Bu ya, masih dari awal sampai sekarang masih sebagai unit isolasi COVID gitu. Jadi semacam rumah karantina. Nah, memang ini untuk baru dalam tahap menuju ke rumah sakit. Iya. Jadi yang saat ini karena memang belum istilahnya tidak ada yang karantina, jadi memang pasiennya alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah sudah. Beberapa dari kita kan akhir yang varian Delta banyak yang gelombang varian Delta itu kan terakhir sekitar bulan September itu terakhir. Kemudian setelah itu pasien sudah maksudnya satu persatu pulang, menurun. Jadi satu persatu pulang, sementara yang masuk juga udah jarang, udah sedikit. Jadi akhirnya kita itu sudah sempat di kosong gitu, lama berapa bulan gitu kosong. Baru pas yang ini yang Omikron, nah baru ini datang mulai ada lagi tapi sedikit dan juga cuman ringan gitu. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sekali waktu itu. Ingat tidak Ibu kapan istilahnya atau waktu yang COVID yang banyak-banyaknya, yang padat-padatnya pasien itu kapan? Itu yang sekitar bulan Juli, Agustus sampai September 2021 kemarin ya. Terus pernah tidak karena saking membludaknya istilahnya lalu tidak bisa tertampung lagi itu di bulan-bulan yang tadi Bu? Itu memang Bu, sepintas itu kita sudah tidak bisa tertampung sebenarnya. Tetapi karena kondisi di lapangan itu kan sudah dengan banyaknya pasien itu yang sebenarnya kalau kita pikir-pikir nggak tertampung. Tetapi ya kita ada teknik-teknik di lapangan aja gitu supaya orang gitu bisa ditampung. Bisa diatasi ya Bu ya, bisa diatasi gitu. Cuma karena saat itu
kita kan personil yang perawat, tenaga kesehatan kita kan nggak bisa ditambah gitu, nggak bisa kayak di tempat lain yang sudah banyak, ibaratnya sudah banyak, tinggal alokasinya aja lagi dipindah-pindah kan bisa tuh. Kalau kita udah nggak ada lagi kan, cuman itu aja orangnya. Jadi kita ibaratnya yang ya terpaksa waktu itu karena banyak banget, akhirnya kan yang rawat jalan juga yang harus karantina di rumah, bisa karantina di rumah, mereka juga untuk dapat obat kan juga harus, akhirnya karena susah dicari obatnya, mereka minta ke tempat kita, jadi itu pasien rawat jalan. Nah, jadi kita terbagi itu aja orangnya tuh yang melayani rawat jalan itu, yang melayani istilahnya di UGD lah. Kalau UGD apa yang di UGD itu, kemudian yang pasien baru masuk gitu, itu juga, kemudian yang di ruangan itu juga. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana luar biasanya. Ya kalau di tempat lain mungkin jadi ada tiga atau 4 orang, jadi kita harus 1 orang. Jadi di situ kita ngakal-ngakalin tuh Bu, gimana caranya supaya kita itu semua bisa dilayani. Iya, gitu. Dan memberikan yang pelayanan yang terbaik ya Bu ya, walaupun dengan tenaga medis yang terbatas. Jadi di saat itulah yang OTG, saat itu kan kita udah nggak bisa lagi tuh harus yang pakai apa ini SOP-nya ada Bu. Jadi ringan itu kita di tempat kita di Usman Dundrung. Kalau udah mulai sedang, berat itu udah harus ke rumah sakit. Cuman saat itu mungkin kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi akhirnya yang ringan kita tempatkan ada khusus di tempat yang yang agak jauh dari ruang perawat. Jadi yang agak berat-berat itu kita dekatkan. Nah gitu. Akhirnya yang ringan-ringan ini mungkin kurang kita melayaninya. Kita akui begitu. Yang biasanya kita pasti udah 1 hari itu paling enggak mereka mungkin 3 kali, 4 kali nengok pasien meskipun itu ringan. Nah ini kan karena banyak yang dilayani, orangnya itu aja, yang melayani gitu aja gitu personilnya. Tenaga medis yang terbatas. Ya, jadi akhirnya kita lebih fokus ke yang agak berat. Ya, tapi alhamdulillah ya Bu ya. Sudah istilahnya sudah terlewati. Sudah terlewati. Insya Allah sudah terlewati. Kalau boleh tahu Ibu, kapasitas maksimal pasien yang bisa ditampung di Usman Dundrung, saya nyebutnya rumah sakit atau apa tadi, isolasi itu tempat ya, isolasi? Sebenarnya masih unit isolasi. Unit isolasi ya? Ya, itu berapa Bu? Sebenarnya ini kita bisa tampung sekitar 60 sampai 100. 60 Tetapi 100. dengan masih masih dalam tahap pelengkapan. Melengkapi gitu. Jadi kadang namanya dalam tahap melengkapi Bu ya. Jadi mungkin ada yang nggak puas dengan mungkin bednya masih yang di bawah karena waktu itu kan darurat Bu. Dan itu dalam kondisi baru darurat ya Bu ya. Di April 2020 tadi, tapi di bulan Juli tadi kan udah mulai berapa bulan, bisa dibayangkan sebenarnya. Tapi alhamdulillah luar biasa. Oke. Baik pemirsa, menarik sekali obrolan kita kali ini. Setelah iklan berikut ini, saya akan bertanya tentang cerita suka duka merawat pasien COVID. Jangan kemana-mana, tetap di program Berbagi Kisah. Terima kasih Anda masih setia di program Berbagi Kisah. Dok, kita obrol lagi ya. Oke Dok, selama di unit isolasi, ada tidak cerita yang menarik dalam merawat pasien COVID yang bisa dibagikan kepada kami? Ya, saya nggak tahu apakah memang menarik atau tidak ya. Suka duka lah istilahnya ya. Jadi kita kalau merawat pasien ini kan sebenarnya kita dimotivasi di diri dulu. Jadi memang tadi kita sangat ingin melihat orang. Tidak ada ya dokter itu yang ingin melihat pasiennya sakit. Pasti inginnya sembuh. Nah, jadi yang menariknya itu
pasien COVID ini kan mentalnya itu bener-bener drop. Jadi orang begitu tahu dirinya positif COVID, itu udah kayaknya udah drop duluan. Iya, awalnya seperti itu ya, Dok. Ya udah, wah COVID nih, mati nih. Iya. Dalam pikirannya gitu, Bu. Iya, benar. Kalau udah, wah COVID nih, mati nih, gitu. Iya, Bu ya. Iya. Jadi Takut. Jadi dia udah ini duluan, udah apa? Iya. Jadi kayaknya itu membuat kita itu harus support. Iya. Jadi itu kita harus support. Jadi supportnya gini, bagaimana kita memposisikan diri kita itu bahwa pasien ini adalah orang yang sangat berharga, yang harus kita pokoknya sangat berharga lah. Bagaimana kita melayani pasien itu, Bu? Bagaimana kita sayangnya kita sama anak, sama orang tua, sama ibu kita, gitu kan? Nah, jadi bagaimana kita itu supaya mereka tuh merasa mereka itu sangat berharga. Iya, lewat sentuhan hati ya, utamanya dulu. Berarti seperti ibu kan mungkin merasakan, oh aku ternyata berharga, aku ternyata orang yang harus berjuang untuk sembuh, gitu. Jadi maaf Dok, tadi ada memotong. Jadi memang pada dasarnya setiap pasien COVID di sana rata-rata frustasi ya, Dok, istilahnya ya, Dok ya. Iya, begitu tahu, Bu, COVID udah dateng itu meskipun ringan, Bu. Meskipun ringan gitu, OTG gitu. Pokoknya dia udah dengan kondisi kayak bingung, kayak saya kayak sudah dari wajah kan kelihatan tuh, stres duluan, belum lagi mikirin yang di rumah gitu. Karena awalnya mungkin di masyarakat, karena tadi kurang ini ya, kita kurang edukasi juga. COVID itu dianggap sesuatu yang tabu, sesuatu yang memalukan dulu itu. Jadi kalau kita kena itu kayaknya, waduh kita bakalan diisolasi ya, bakalan gimana. Jadi ya apa ya istilahnya seperti itu. Terus dari ini Bu, pernah tidak ya di sana kan tadi kalau saya dengar rata-rata semua frustasi ya karena terisolasi, itu tadi karena terisolasi. Terus kalau pihak dari rumah sakit tadi dapat saya garis bawahi dari Ibu adalah dengan memberikan sentuhan hati. Istilahnya bagaimana ya kalau saya nyebutnya sentuhan hati? Maksudnya gini ya, menyembuhkan memang ini diposisikan dia apa tadi sebagai orang tua, bagaimana kita bagaimana kita sayangnya sama ya, pasien ini gitu, sama pokoknya tidak hanya berjuang, sekedar Bu, memberikan gitu. obat saja. Tidak, jadi gini Bu, teknik-tekniknya kita misalkan Bu, misalkan gini, maaf Bu ya, ini mohon maaf, mungkin orang berbeda-beda, jadi nggak bisa makan, nggak bisa minum, kita contohkan bagaimana kita memberikan minum, bagaimana kita menyuapi makan. Duduk aja Bu, ayo duduk. Dia ini misalnya masih lemah gitu ya, kita bantu duduk, jangan tanpa ada sekat. Kan APD lengkap, hazmat ada Bu, kita angkat, pakai aja APD lengkap, mau sarung tangan 10 lapis silahkan, tetapi jangan ragu-ragu, jangan sampai kelihatan ragu-ragu dalam kita mendekati pasien. Misalnya kalau memang perlu kita peluk, kita bopong, kita rebahkan di dada kita gitu, satu merebahkan di dada, satu menyuapi tanpa ada jarak, kan hazmat ada. Iya benar. Lengkap semua. Jadi kalau perlu kita angkat untuk ke toilet masih bisa, kita angkat gitu. Udah. Kalau itu mau beol gitu kan, ini pasien mau beol, langsung, ayo kita pasang hazmat, langsung kita pasang APD lengkap. Kalau yang perlu ke WC kita memang udah lengkap banget Bu, udah dengan berlapis-lapis. Jadi pasang lengkap, ayo kita pasang lengkap, pasang bersama-sama. Tentunya kita juga pakai Bu ya, karena kita yang ini, yang ngajakin gitu. Jadi kita nggak ngajarin tapi ngajakin, artinya ya ayo dilihat gitu. Jadi kita ajakin, ayo kita
kita bopong gitu. Kita pakai lengkap semua tanpa ragu-ragu kan, udah kita layani gitu. Jadi dia orang akan merasa ya berharga gitu, Bu. Iya, jadi bisa saya garis bawahi ya bahwa selain tadi ada APD, kemudian hazmat tadi, treatmentnya yang apa istilahnya yang mampu membuat pasien itu sembuh selain obat-obatan tadi adalah tanpa keraguan. Benar, tanpa keraguan melayani mereka. Melayani mereka dengan bahkan kalau perlu, aduh aku sakit gitu, misalnya sakit. Udah kalau mau pijitin. Silahkan pijitin kalau emang ikhlas. Kalau emang ikhlas gitu. Ya banyak Bu, pijit gitu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Bisa saya kembali ke Bu Maria. Ibu tadi kan bersama keluarga ya terkena COVID. Waktu diisolasi tadi sudah ada disebutkan di segmen awal dengan keluarga di kamar ya, di satu kamar diisolasi. Mungkin bisa siapa aja itu Bu selain yang anak atau ada lagi, karena tadi saya dengar sekeluarga Bu banyak. Nah tadi banyak besar Bu. Nah satu keluarga besar kata Bu dokter tadi banyak itu. Tadi seperti saya ceritakan sebelumnya Bu, jadi memang keluarga besar saya yang kena. Jadi pertama saya, kemudian suami saya, kemudian anak saya laki-laki dan anak saya yang perempuan. Jadi saat itu yang dirawat di rumah sakit COVID kami sekeluarga. Kemudian nyusul ada ipar saya masuk. Nah setelah itu setelah saya pulang masih suami saya berlanjut. Adik ipar saya pulang, suami saya masih tetap di situ. Tapi orang tua saya masuk, mama saya masuk ke situ. Gantian ya Bu ya? Gantian, mama saya masuk. Memang waktu itu kondisi beliau memang agak drop, namanya orang tua lansia. Berat Sidin, napasnya sudah pendek-pendek waktu itu, sesak napas. Sidin masuk dirawat. Jadi suami saya itu karena orang tua ini masuk, jadi nggak bisa apa-apa, ikut masuk juga situ bersih-bersih. Jadi kata ibu, kalau bisa bapak jangan terlalu sering masuk ke situ, kan sudah mulai pemulihan nih, nanti takutnya terpapar lagi. Biar nanti kan ada perawat di situ, mereka pakai APD masuk ke situ. Jadi mama saya juga dirawat, suami saya waktu itu sekitar 32 hari Bu ya. Lama juga ya Bu ya? Dan mama saya itu 1,5 bulan. 1,5 bulan. Iya. Dan seperti tadi kata Ibu Ami tadi, memang pelayanan dengan hati. Jadi saya bilang Ibu Ami melayani dengan kasih. Kalau menurut saya Bu, soalnya mama saya aja cerita ibaratnya gini, saya katanya sama ibu dokter itu katanya dikasih air panas saya mandi, kata beliau kan. Jadi dengan pelayanan kita yang dari hati, ibaratnya dengan pasien itu yang menderita COVID, memang saya akui waktu saya dirawat itu saya drop Bu. Saya drop karena pertama dari kita yang penderita COVID ini sebenarnya sangat memerlukan dukungan, motivasi dari teman-teman, terutama yang merawat kita. Kalau misalnya merawat kita itu menjauh kita, pasti kita merasa tambah drop. Iya benar sekali. Tapi saya lihat di rumah sakit COVID waktu itu dokter Ami sama tim, memang terima kasih banyak, luar biasa dokter Ami sama tim. Jadi merawat dengan penuh kasih. Jadi datang ibaratnya beliau nggak takut. Saya bilang, ibu nggak takut tertular dari saya Bu? Saya bilang kan, enggak kan saya pakai ini Bu, kata ibu. Saya pakai APD, saya pakai masker, kata Sidin kan. Enggak apa-apa, menular nggak melalui ini Bu, kata ibu. Benaran waktu itu. Pasien itu kan Bu, kalau kan yang masih berat gitu memang perlu obat-obatan infus kan, memang masih diinfus kan nggak bisa mandi Bu. Nah begitu sudah dilepas infus, nah jadi kita support lagi untuk bisa lebih seger gitu, lebih cepat pemulihan. Kita mandikan, ya kita bantu mandi. Jadi rekan-rekan perawat sungguh luar biasa. Bahkan mereka mau merebuskan air ya Bu ya. Jarang Bu di rumah sakit. Air itu kita kan semuanya manual Bu. Ada peralatan khusus. Cuma rebus biasa tuh, pakai kompor biasa, pakai panci biasa gitu. Dibawain ke kamar pasien, berapa kali bawa tuh Bu. Iya, disuruh mandi gitu, dibantu mandiin, dibantu memandikan. Sungguh luar biasa Bu, rekan-rekan perawat Bu. Iya, luar biasa sekali Bu. Yang suami saya aja Bu, memang waktu habis pindah ke situ kan, suami saya dikasih obat, memang nggak bisa buang air besar sama nggak bisa buang angin kan. Nah terus setelah dikasih obat ternyata diare jadinya, diare, nggak bisa ke kamar mandi, bangun nggak bisa. Jadi
dari perawat lumpuh, nggak bisa bergerak, nggak bisa. Duduk aja nggak bisa Bu ya. Waktu itu nggak Jangankan duduk, nih apa dari berbaring Berbangun, ke iya, dari mau ini bangun ya. itu nggak bisa kalau nggak dibangunkan. Jadi sama perawat-perawat yang laki-laki kan, jadi kata ibu kan, ya pakai jadi dibawa aja ke kamar mandi, diangkatlah ke kamar mandi. Jadi dari situ Bu, ibaratnya kami yang pasien COVID, memang selain kita kan terisolasi, jauh dari keluarga, jauh dari teman, ibaratnya kita yang kita biasanya aktivitas lancar setiap hari ini terbatas kan. Jadi akhirnya dengan ada dukungan seperti itu, pelayanan yang benar-benar dari hati, kata ibu tadi kan, jadi itu membangkitkan semangat buat pasien-pasien COVID sehingga memudahkan mereka untuk mempercepat proses kesembuhan. Iya betul sekali Ibu, luar biasa. Kemudian Ibu, kalau gejalanya tadi sudah Ibu sebutkan di awal ya tadi ya, terus sama tidak dengan keluarga yang lain istilahnya? Karena kan banyak banget tuh yang terkontaminasi, yang terpapar maksudnya ya. Kalau saya tadi kan gejalanya seperti itu, sakit badan waktu itu, nyeri tulang-tulang rasanya mau copot ya rasanya itu, terus demam. Hari ketiga saya hilang penciuman waktu itu, tapi cuma sebentar, sehari atau 2 hari waktu itu saya hilang. Kemudian suami saya juga posisinya juga lemas, terus keringat dingin, badan rasa dingin. Jadi kalau diraba dingin terus keringatan. Nah itu kemudian kalau batuk sih jarang-jarang waktu itu, pilek juga sudah nggak terlalu cuma agak mempet. Kalau mama saya batuk, beliau batuk. Oh berarti berbeda batuk, ya? Sedangkan kalau anak-anak saya demam, panas waktu itu panas sama batuk. Apalagi waktu yang anak-anak gadis saya yang 2 itu datang, saya bilang, kan ibu Ami kan langsung datang untuk periksa. Oh ini Bu, sudah kelihatan panas mereka berdua yang anak saya itu kan. Dilihat memang ternyata ada gejala-gejala di senter sama Ibu Ami di dalam tenggorokannya itu waktu itu. Kemudian Ibu Ami langsung ngasih resep obat, diminum kan Sidin. Beliau yang meminumkan obat anak saya pertama. Ya? Iya, anak saya gadis itu 2. Jadi beliau yang meminumkan obat waktu itu antibiotik, minum 2 hari. Ibunya soalnya stres sudah Bu, udah nggak bisa mikir kan. Soalnya sepasukan Bu, bingung kan. Pindah rumah Bu ya istilahnya, pindah rumah. Tapi dalam kondisi seperti itu. Yang sakitnya itu Bu sebenarnya karena terkurung aja sih sebenarnya. Tapi kalau dengan pelayanan diberikan, ibaratnya dari makanannya juga Bu bagus di situ. Jadi kan mempercepat proses penyembuhan. Dukungan dari Ibu Ami dan perawat-perawat di rumah sakit COVID saat itu memang luar biasa buat pasien-pasien COVID yang dirawat di situ. Oke Bu, kembali ke Ibu Dokter. Saya mendengar ini Bu, terharu sekali, luar biasa. Kemudian awal-awalnya dulu ya Bu ya, kalau untuk bisa syarat istilahnya tadi, syarat keluar dari unit isolasi tadi kan swab dulu. Nah terus pada masa itu pasien COVID paling lama berapa Bu? Ada tidak batasan maksimal atau sekian hari atau gimana gitu? Karena di awal itu memang harus peraturannya kan Bu, yang itu pedoman di buku pedoman penanganan COVID-19 itu memang harus PCR 2 kali. Jadi ya mau nggak mau kita tidak ada batasan. Pokoknya menunggu PCR-nya 2 kali negatif baru bisa keluar. Yang waktu itu kan yang klaster Goa. Iya. Pantesan tadi sampai 1,5 bulan ya? Iya benar. Tapi kalau sudah kalau udah waktu Ibu Bidan Esther, itu udah nggak lagi. Cuman memang waktu itu kalau untuk si nenek Bu ya, untuk nenek itu memang masih bergejala waktu itu, masih ada sesak napas. Jadi kita belum bisa secara gejala aja itu belum bisa kita pulangkan. Kondisinya belum. Ya cuman kenapa Ibu di PCR lagi di rumah karena dari suami Ibu kan kerja di perusahaan. Iya. Sampai 5 kali kami swab jadinya Bu. Jadi demi colok terus. Sudah sehat Bu ya, sudah sehat. Aman, untung aja anak saya yang paling kecil itu yang umur hampir 2 tahun tadi ya. Kemudian Ibu, sebenarnya kalau normalnya ya dalam kondisi yang normal itu perlu berapa hari atau perlu berapa lama untuk penyembuhan pasien COVID itu? Ada tidak batasannya itu ya? Ini tadi tergantung gejalanya Bu. Jadi tergantung gejalanya. Gejalanya itu apakah semakin ringan gejala semakin cepat. Oh begitu. Ya bahkan untuk yang OTG ringan kan 5 hari udah bagus. Ada yang 3 hari udah bagus. Oh begitu. Nah ya
Yang tercepat itu ada yang 3 hari Bu. 3 hari ya? kita coba kita antigen. Memang antigen beda dengan PCR kan. Ininya apa materi yang dicari. Iya. Nah itu paling cepat itu kalau antigen ada yang saya pernah temukan 3 hari dia udah negatif. Dengan catatan dikasih obat. Tapi kalau yang nggak dikasih obat memang agak lebih lama lebih panjang. Untuk yang ringan kan kadang tanpa obat pun bisa sembuh sendiri. Iya. Nah ini tadi lama perawatan tergantung dari berat ringannya. Semakin berat ya semakin lama. Iya benar. Bahkan ada yang sampai lumpuh, sampai lumpuh itu Bu ya. Yang gejala kritis itu sampai di SPO-nya ada sampai 50. Itu sampai 6 bulan Bu baru bisa jalan. Tapi sudah di rumah. Ini sudah bagus, sudah bisa pulang. Jadi tapi harus tetap ada oksigen di rumah karena akan tetap ada apa kayak sesak napas kita meskipun sebenarnya virusnya udah mati, udah nggak apa-apa lagi. 6 bulan ya. Bu. 6 bulan itu ya? Ada Bu yang 6 bulan baru bisa. Karena meskipun pasien pulang mereka kan minta kontak nomor ulang. Iya, jadi kita masih kontak-kontakan konsultasi lah gitu di ya. rumah. Ya meskipun di rumah masih kadang masih nanya. Terus kita juga kalau ingat kalau yang berat kan kita pasti ingat Bu ya. Jadi kita kalau kita masih khawatir Bu sebelum meskipun pasien sudah pulang kalau kita belum dapat dia belum memberitakan kalau dia sudah sembuh, sehat, sudah bisa beraktivitas seperti biasa, kita tuh masih ingat gitu. Seperti ada beban kayaknya Bu ya. Oke Bu, kalau kegiatan sehari-hari para perawat maupun dokter dalam merawat pasien itu dari pagi sampai malam itu ada tidak? Kan karena tadi kalau saya dengar dari ini kan ada tidak berjadwal seperti yang apa ya, seperti rumah sakit biasa. Kalau rumah sakit biasa kan jam 10 ini. Kalau ini kan Bu. Berjadwal juga berjadwal, ya Bu? Iya. Oh ya, jadi kegiatannya apa itu Bu? Dari pagi sampai malam? Sesuai dengan tugasnya aja Bu. Oh sesuai dengan tugas Ya, masing-masing. di lain itu sih kita kadang kalau memang lagi senggang, nah lagi senggang misalnya pasien lagi kosong, ya udah kita waktu kita manfaatkan. Kalau nggak ada kegiatan lain kita manfaatkan untuk bersih-bersih, kerja bakti gitu. Tapi tadi tetap kalau misalnya ada apa-apa ya kayak ini pasien ingin ke belakang ke toilet dengan senang hati istilahnya ini ya Bu ya. Harus Bu, dengan harus senang hati. Ya, Iya. dengan senang hati membantu. Dalam sehari itu untuk pasien COVID itu berapa kali Bu pemeriksaannya? Nggak tentu Bu, Nggak jadi tentu. tergantung tadi kategorinya dan keluangan waktu kita gitu. Misalkan pasien sedikit, pasiennya ringan-ringan misalkan ringan, tapi karena pasien sedikit, ya kita bisa aja misalnya 2 kali tengok atau sambil ada kegiatan lain kita sambil tengok, jalan lah gitu istilahnya ya. lah. Ringan kan kita sambil say hello aja tuh bisa, atau lagi jemur-jemur kita ikut nongkrong di situ gitu. Dan tidak ada perasaan takut tadi ya, ya karena dengan hati. Oke, kembali ke Ibu Maria. Waktu dirawat di rumah sakit COVID itu kegiatan Ibu apa di sana? Istilahnya ya tentu orang sakit ya sakit ya, tapi istilahnya kan apa prosesnya di sana itu gimana? Kan tidak mungkin hanya merenungi sakit itu. Jadi kegiatan kami di rumah sakit COVID saat itu yang dirawat waktu itu, jadi kan selain kita misalnya bisa bersih-bersih mandi, misalnya kalau masih yang ibaratnya kuat mandi, kita mandi sendiri. Kalau misalnya nggak bisa mandi sendiri kan nanti dibantu sama perawat di situ memandikan. Waktu misalnya habis mandi jam 10 itu kita disuruh berjemur sambil senam. Oh, dijemur. Jadi saat itu yang saya lihat tidak ada gap atau tidak ada batas dengan cuman jarak aja lah waktu itu saat itu. Perawat-perawatnya nggak ada yang memakai APD lengkap, nggak cuma pakai masker aja. Kita senam bersama jemur. Jadi
perawat-perawatnya di depan, pasien-pasiennya di belakang yang berjemur. Jadi kalau mana yang tidak bisa berjalan sendiri, dibawa pakai kursi roda. Tapi tetap berjemur ya Bu berjemur, ya? jam 10 pagi itu memang harus jemur. Jadwal jemur dan senam. Yang udah, yang udah bisa Bu. Yang sudah bisa. Yang udah nggak sesak, nggak begitu sesak. Yang tidak dengan infus ya istilahnya ya. Kalau cuman sekedar infus Bu ya, yang udah nggak pakai oksigen terus-menerus gitu. Oh berarti yang diinfus pun ada ya Bu ya? Iya, saya waktu itu kan diinfus Bu. Yang pertama datang saya dijemur juga, tapi kan bisa sambil supaya lewat kursi tetap kena roda. sinar matahari Bu, supaya lebih mempercepat penyembuhan. Dalam hati saya biar dijemur, biar mati banyak bakterinya itu, banyak virusnya itu kan, supaya cepat sembuh. Iya. Terus Bu, apakah tadi kan ada ya, saya dengar Ibu ada rasa bosan itu pasti ya di sana. Terus frustasi, ada tidak ya frustasi tadi ya di sana? Bener Bu, jadi saya waktu itu datang Bu pertama, dalam hati perasaan apa? Merasa dijauhi, disisihkan, diasingkan. Artinya orang sebenarnya bukan takut sama kita, tapi takut sama virus yang ada di tubuh kita saat itu. Jadi setelah saya datang Bu ke situ, saya melihat dari dokter sama perawat kok sama saya nih nggak apa ya namanya nggak takut banget nih, nggak seperti yang sebelumnya nih saya bilang kan, nggak takut ibaratnya orang-orang seperti yang dibayangkan Bu. Iya, nggak seperti yang saya bayangkan. Waktu itu beliau datang malam aja nggak pakai hazmat sih Din, cuma pakai masker sama pakai facial. Jadi setelah itu apa yang saya lakukan di kamar, saya bernyanyi waktu itu supaya menghilangkan stres. Di situ kan memang ada kamera CCTV. Jadi saya kan daripada saya stres mikirkan anak saya, suami saya lambat sembuhnya. Pikir saya seperti itu. Saya ini supaya saya cepat sembuh, bagaimana cara saya kan? Saya melihat katanya kan dulu dari cerita-cerita dengan adanya semangat kita cepat sembuh. Jadi saya bernyanyi Bu di situ. Mulai dari lagu dangdut, lagu rohani, lagu pop, apa saya nyanyikan di situ supaya saya merasa gembira. Ternyata memang benar. Setelah cepat saya proses penyembuhan saat itu. Jadi selain dukungan, motivasi dan perawatan yang diberikan oleh dokter dan perawat-perawat yang ada, adalah semangat dalam diri kita. Jadi kita jangan sampai kayak gitu, kita nih sakit nih sudah dijauhi orang, drop. Nah itu yang bikin tambah memburuk keadaan kita. Tapi kalau kita semangat, memang cepat proses penyembuhan. Karena saya beda dengan suami saya itu kan orangnya stres. Jadi dia agak drop waktu itu, waktu ibu bilang aja Bapak kayak gini seperti ini. Saya bilang harus semangat Pian, saya bilang kayak gitu supaya cepat sembuh, saya bilang kayak gitu. Dengarin kata Ibu Ami, saya bilang pokoknya biar cepat sembuh, saya bilang kayak gitu. Semangat saya bilang. Jangan memang kayak gitu, orang-orang yang dirawat saat itu sakit memang harus perlu dukungan, semangat dari kita dan pelayanan yang diberikan dari dokter dan perawat pada saat itu. Jadi intinya dari diri kita sendiri pun kita harus punya semangat dan motivasi untuk sembuh ya Bu. Benar, Bu. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira. Oke pemirsa, menarik sekali pembicaraan kita di segmen kali ini. Setelah iklan berikut ini, saya akan melanjutkan obrolan kita bersama Dr. Ami dan Ibu Maria. Jangan kemana-mana. Ya, kembali lagi pemirsa dalam program Berbagi Kisah. Saya bertanya dulu ke Dr. Ami. Dok, kalau pasien yang gejalanya berat, itu dilarikan kemana atau dirawat di unit isolasi aja? Peraturannya kan kalau misalnya pasien memberat, itu harus kita rujuk Bu ke rumah sakit Badarudin. Nah, sebelum merujuk, jadi kita tetap harus memberitahukan pasien, jadi KIE. Jadi memberitahukan pasien bahwa Bapak Ibu akan kita rujuk karena kondisi begini-begini. Nah, kita harus beritahukan. Artinya ada kondisi kita harus sampaikan benar-benar, misalnya kalau untuk pasien COVID kan, jadi ibu kalau sampai untuk kemungkinan terburuk harus kita sampaikan. Misalkan misalkan kalau nanti atau sama pihak keluarga kita bicara kalau yang agak sensitif gitu, kalau nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, ya harus mau
dimakamkan secara COVID. Itu iya. harus kita sampaikan, Bu. Karena kita dari teman-teman di Rumah Sakit Badarudin kan minta agar kita benar-benar memberitahu yang sebenar-benarnya. Jangan sampai atau misalnya waktu pasien banyak-banyaknya. Nah, kita harus beritahu bahwa ibu akan kami rujuk nanti karena tidak ada ruangan lagi. Nanti masuk ruangannya baru bisa setelah ada tempat. Jadi sementara akan ditempatkan di UGD misalkan. Nah, itu harus kita beritahu. Jangan sampai nanti pasien begitu sampai di Badarudin dia tidak terima, gitu, dia tidak mau, lalu dia pulang APS. Nah, akhirnya nanti kita yang bentrok sama teman-teman. Loh, kenapa nggak dikasih tahu? Kenapa ini pasien akhirnya APS? Kecewa. Emang nggak dikasih tahu, gitu kan? Jadi kita juga jaga hubungan baik dengan teman-teman, baik itu di puskesmas, di Rumah Sakit Badarudin. Jadi harus dikasih tahu yang benar, Bu. Jangan sampai asal lempar. Jadi tadi dirujuk ke Rumah Sakit Badarudin, tapi dengan catatan lebih dulu di KIE. Iya, seperti itu. Kemudian Ibu, ini mungkin pertanyaan yang agak sensitif juga. Ada tidak yang meninggal ya kasusnya seperti itu, Bu? Terutama di rumah sakit, di unit isolasi itu. Yang ada, Bu, yang meninggal ada. Dan kalau yang pertama meninggal itu karena kita belum karena memang belum terkoneksi bagaimana ininya dengan di Badarudin, jadi kita mandikan sendiri. Itu kita tata laksana protokol COVID-nya sendiri. Nah, kalau yang kedua itu kita udah sebelum meninggal pun kita udah maksudnya udah dikasih tahu ya istilahnya tadi ya. Udah memprediksi ya istilahnya prediksi ya. Gitu ya. Jadi oh ya nih. Jadi beberapa hari sebelumnya kita udah kontak. Ini ada pasien kami yang memang kritis, kondisi kritis yang kondisi di lapangan tidak memungkinkan lagi untuk dirujuk gitu. Jadi kita udah janjian duluan istilahnya. Oh ya udah nanti silakan kalau memang ini antar aja syaratnya berkasnya yang dilengkapi gini. Udah kita siapkan duluan. Jadi begitu meninggal udah kita tinggal gerak aja lagi. Udah siap. Berarti, di sana udah siap menerima gitu. Ada 2 tadi berarti ya, Bu ya, dimakamkan secara COVID. Kemudian Ibu, sepengetahuan saya nih ya, sepengetahuan saya yang tidak mengerti istilahnya di bidang kesehatan, itu sebenarnya kalau penyakit kalau COVID itu sendiri ada penyakit penyerta ya, Bu, seperti itu. Mohon diluruskan, apakah yang meninggal itu memang ada penyakit penyerta atau COVID sendiri itu yang menyebabkannya, Bu? Nah, kalau yang Ibu maksud yang ibaratnya istilah keren sekarang ini kan komorbid, Bu ya. Iya, komorbid. Betul sekali, Bu. Jadi ini juga istilah komorbid ini baru menggaung pas sekarang saat COVID ini. Nah, untuk yang meninggal, kebetulan yang meninggal di tempat kita itu kalau menurut ulun pribadi, nah itu memang karena itu, Bu, karena COVID. Oh, memang karena COVID ya, Bu ya. Iya. Berarti ada ya, maksudnya tidak mesti harus tidak ini ya, tidak hanya karena komorbidnya itu. Mesti, Bu. Tidak mesti. Tidak mesti karena maksudnya gini kan, Bu, kadang orang berpikir ini yang ada penyakit macam-macam ya, ada penyakit aja yang sampai meninggal gitu. Nggak mesti. Ada yang nggak pakai, ibaratnya nggak ada komorbid juga. Ya, cuman kalau udah ada komorbid kan dia udah lemah, Bu ya. Jadi mempercepat lah istilahnya ya. Memang kebanyakan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang memang benar-benar murni karena COVID-nya. Ya, Ibu, sekarang kembali ke Ibu Maria. Ibu Maria sudah pernah terpapar COVID dan sekarang itu sudah vaksin belum? Nah itu, karena kan merasakan tuh gimana tuh COVID gitu.
Waktu itu saya setelah selesai COVID kan dari untuk vaksin pertama itu 3 bulan setelah kena Bu. Oh, 3 bulan. Jadi saya Desember, terhitung saya bulan berapa ya saya vaksin pertama. Waktu itu untuk petugas kesehatan 14 hari antara vaksin pertama dengan kedua. Oh, 14 hari ya Bu? 14 hari Bu. Cepat ya Bu ya? Iya, yang saat ini kan Sinovac 1 dengan 2 itu berapa? 28 hari. Kalau ya. Dulu kan 14 hari Bu. Jadi vaksin pertama, kemudian vaksin kedua, setelah itu baru yang terakhir boosternya. Jadi waktu itu kami kebetulan saya sudah lengkap. Kemudian anak saya, suami juga sudah, anak saya sudah. Tinggal anak saya satu yang belum, karena dia mempunyai riwayat alergi yang berat. Jadi dia tidak di vaksin itu pun sudah saya konsultasi dari puskesmas, katanya konsultasi sama dokter anak, sudah konsultasi sama dokter anak dan memang sementara untuk tidak dilakukan vaksinasi karena ada sebab tadi ya Bu ya? Karena ada faktor alergi dia sewaktu masa kecil itu. Jadi paling itu aja, yang lain sudah lengkap semua. Bu dokter, ada ini kembali ke unit isolasi, unit pelayanan unit isolasi itu, kalau di sana ada berapa ruangan atau ada berapa tingkatan ruangan? Atau ada macam-macam atau ada kelas-kelas gimana? Nah itu karena ini kan kita statusnya kan kemarin itu memang bencana. Nah jadi tidak ada kelas-kelas seperti di rumah sakit. Jadi rata aja ya semuanya sama. Iya sama semuanya, nggak bisa milih kamar. Jadi kalau memang pasiennya memungkinkan untuk, misalnya pasiennya sedikit gitu, terus dia ingin sendiri aja bisa. Kalau memang memungkinkan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan lagi Bu, yang banyak-banyak gitu, daripada orang di luar, udah kita gabung gimana caranya gitu, biar lebih nyaman lah daripada di luar. Ya berarti satu ruangan pun tidak tentu jumlahnya ya, tergantung atau dilihat dari pasiennya tadi berapa ininya. Cuma kita usahakan lah senyaman mungkin gitu. Nggak yang asal jejal aja gitu. Paling enggak kan kita bisa lihat, oh daripada berjejal berjubel, oh yang sudah membaik bisa di rumah, bisa lanjut karantina di rumah. Kita pulangkan dengan kita kasih obat-obatan gitu. Dan tetap dilanjutkan oleh puskesmas yang memantau. Oh, pemantauannya dia dari puskesmas kan ya Bu? Puskesmas. Dipantau dari puskesmas memang saat itu. Jadi nggak nyampe berjubel banget Bu. Kita atur-atur lah gitu, kita pulangkan dulu Bu. Waktu banyak-banyaknya. Baru dimasukin yang baru-baru Bu, diatur lagi. Diatur gitu. lagi. Berapa kali atur Bu ya? Kayak Ibu Maria aja berapa kali atur tuh? Saya bisa kumpul sama 3, 1, 2, 3 kali saya pindah. Sampai 3 kali. Supaya diatur biar kumpul kan. Atau saat itu awal-awal Bapak datang itu kan Ibu udah nggak bisa mikir lagi Bu ya. Daripada Ibu datang lagi ini saudara Ibu, ya udah akhirnya yang Ibu kita gabung pindahkan sama anak-anak gitu, yang udah nggak pakai infus kita pindahkan. Jadi istilahnya dikelompokkan juga ya Bu ya? Dikelompokkan juga. Cuma nggak mungkin lah kalau orang yang baru datang kita gabung sama yang sudah perawatan. Yang udah perawatan berapa hari, anggaplah udah mati gitu virusnya. Kasihan yang udah ini ya, udah mulai sembuh. Oke. Pemirsa, kita akan melanjutkan obrolan kita, tetapi setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di program Berbagi Kisah. Saya kembali lagi ke Ibu Dokter. Ibu, seiring dengan tercapainya target vaksinasi, apabila suatu saat pasien COVID tidak ada lagi, bagaimana nasib rumah sakit atau tadi unit isolasi? Apakah akan dialihfungsikan atau bagaimana Ibu? Ini tentu yang menjawab yang berwenang ya. Ya, saya sih tidak berwenang untuk menjawab ini, cuman berita-berita aja kabarnya kan memang akan dijadikan rumah sakit gitu. Tapi entah ini sebagai rumah sakit daerah umum, rumah sakit umum atau rumah sakit khusus, ini sedang digodok dibicarakan oleh yang berwenang.
Berarti wacana kedepannya akan Tetap seperti akan itu ya jadi Bu, rumah sakit gitu. ya. Kemudian Ibu, apa harapan Ibu nih terakhir ke depan, khususnya bagi masyarakat kita menyikapi keadaan virus COVID-19 ini? Kalau saya sih melihat masyarakat udah nggak panik, udah nggak begitu takut, Sudah dan bisa berdamai ya Bu sudah ya? berdamai dengan kondisi gitu. Jadi yang berdagang tetap berdagang seperti biasa gitu. Yang bekerja sehari-hari misalkan ya ke kantor apa itu tetap seperti biasa kan. Udah kayaknya terutama untuk masyarakat umum udah kelihatan udah sangat berdamai gitu. Nah, bahkan udah banyak yang nggak pakai masker lagi Bu ya. Iya, seperti biasa malah. Iya, di Udah beberapa KP negeri, udah ramai kan. Di luar negeri itu kan saya lihat malah negaranya sudah tidak mewajibkan lagi Ya, bahkan mereka sudah mengumumkan Bu Iya, bahwa udah endemi, bebas. udah bukan pandemi lagi. Iya, Nah, bukan kalau pandemi kita kan lagi. pemerintah belum mengumumkan itu karena memang masih ada kasusnya dan meskipun melandai tapi masih ada kasusnya. Iya. Nah, kalau saya sih harapannya ya supaya cepat selesai aja gitu, supaya udah nggak pandemi lagi, supaya bisa udah kita masuk ke endemi. Cuman itu ditetapkan nanti oleh pemerintah kan. Iya. Iya, kalau untuk masyarakat sih udah nggak. Iya, masyarakat sendiri udah Bebas biasa aja. ya, udah Nggak pakai masker lagi. Cuman saya sih berharap masyarakat tetap yang belum vaksin harap vaksin. Iya. Nah, jangan takut dengan hoax yang beredar tentang vaksin gitu. Terus untuk yang sudah vaksin booster tetap dilakukan. Nah, supaya cuman kan pemerintah juga tetap menerapkan harus pakai masker, harus maksudnya yang protokol COVID ya harus tetap dilaksanakan. Cuman vaksin ini kita kuatin, tetap dikuatin vaksinnya. Masih banyak Bu, kalau kita jalan ke desa-desa masih banyak kok yang belum divaksin, yang belum vaksinnya karena hoax yang beredar itu. Jadi ya harapannya vaksin aja vaksin gitu. Ya. Vaksin. Iya. Oke, ke Bu Maria nih terakhir sebagai seorang penyintas COVID tadi ya Bu, dan pernah merasakan bagaimana isolasi. Apakah ada sesuatu yang ingin sampaikan kepada pemirsa program Berbagi Kisah? Baiklah Bu. Sebagai seorang yang penyintas COVID yang pernah merasakan gimana pernah menderita COVID, di sini saya selain itu saya sebagai bidan di puskesmas. Untuk ibu-ibu hamil yang belum vaksin, mari kita vaksin. Datanglah misalnya kalau untuk di wilayah Puskesmas Saruwai boleh datang ke Puskesmas Saruwai untuk mendapatkan vaksinasi COVID pada ibu hamil. Terutama pada ibu hamil usia kehamilan di atas 13 minggu bisa dilakukan vaksinasi. Jadi nggak usah takut ya Bu, misalnya takutnya itu dari berita-berita di luar itu hoax. Kadang-kadang banyak ibu hamil yang takut nih ada apa-apa dengan janinnya gitu. Tapi selama ini yang bisa konsultasi dulu Bu ya. Iya, kita nanti akan dilakukan screening dulu. Screening sebelum divaksinasi itu akan dilakukan screening baik ibu hamil maupun yang tidak. Itu semua dilakukan screening oleh petugas vaksinasi kita. Nah, biasanya seperti itu. Kalau memang ada penyakit yang tidak boleh untuk divaksin ya tidak dilakukan. Biasanya konsultasi sama dokter dulu seperti itu. Kalau untuk ibu hamil masih ada memang yang takut dan belum, tetapi banyak sudah yang vaksin, sudah banyak yang vaksin. Yang belum ini kita himbau semoga mau untuk melakukan vaksinasi. Jadi tidak usah percaya, tidak usah percaya dengan hoax atau berita-berita yang ada. Datang langsunglah ke sumbernya, ke petugas kesehatan atau ke bidan-bidan untuk menanyakan langsung tentang vaksinasi COVID bagi ibu hamil. Itu aman. Ya, kita berharap lebih aktif lagi gitu masyarakatnya untuk mendapatkan vaksin. Ya nggak nungguin kita door to door gitu, datengin kayak waktu awal-awal vaksin itu kan kita Bu mau nggak mau kita untuk kerja target kita door to door tuh. Iya, ke rumah-rumah, ke warga-warga. Ya
supaya masyarakat lebih aktif aja Iya. ya, nggak nungguin gitu. Iya, karena banyak manfaatnya ya Bu, dan Iya. jangan termakan hoax tadi Iya ya benar Bu Bu. ya. Kadang-kadang berita-berita di luar itu kan belum tentu benar. Iya. Makanya lebih baik datang langsung ke sumbernya, terutama ke petugas-petugas kesehatan dan petugas vaksin supaya lebih jelas. Gitu. Okay. Oke, Ibu Dokter, Ibu Bidan, Ibu Ami dan Ibu Maria, menarik sekali obrolan kita hari ini, dan saya pun menjadi lebih tahu khususnya, dan saya yakin juga pemirsa di rumah pun sangat senang mendengar ini. Banyak hal yang dapat kita petik dari obrolan kita kali ini, di mana di balik banyaknya kesembuhan yang dialami pasien COVID, ada dokter dan tenaga kesehatan yang tetap setia, tidak kenal lelah, dan tidak takut untuk menemani pasien hingga mereka dinyatakan sembuh. Jika nurani berbicara, panggilan jiwa menggelora, maka rasa takut pun sirna. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Ami dan Ibu Bidan, Ibu Maria, yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Tetap semangat dan sukses selalu. Saya Mai Shanti bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat kembali berjumpa minggu depan. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.